Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Asidik, dan kali ini kita akan kembali membahas Baby's Good Igniter. Tapi kali ini temanya adalah tentang kita bikin poligon di Leaflet ya. Nah, jadi bagaimana cara bikinnya? Nah, kita putar dulu intronya. Ya sebenarnya ini mau dari dulu aku bikin, cuman ketunda terus, dan kebetulan hari ini ya mungkin bisa dibilang konten terakhir untuk di bulan puasa, jadi aku sempatkan aja untuk bikin. Nah, meskipun lagi sibuk-sibuknya juga. Makanya beberapa DM mungkin tidak aku balas, ya aku minta maaf kalau DM beberapa tidak aku balas, karena ya aku pengen fokus dulu untuk yang aku kerjakan di dunia nyata. Ya, sekali lagi aku minta maaf. Oke, kita lanjut tadi mau bikin poligon ya. Jadi pertama adalah untuk bikin poligon kita harus load dulu beberapa hal yang kita perlukan. Nah, di sini kita tadi pakai hotspot ya. Kenapa pakai hotspot? Karena di sini sudah ada map yang bisa kita edit. Nah, kebetulan kita pakai titik kan kemarin untuk bikin hotspot untuk ngambil nama lokasi gitu. Jadi di sini juga aku akan bikin tambahannya. Oh iya, sebelum itu juga di hotspot nanti tambahkan juga satu kolom yaitu poligon. Jadi di thotspot ditambahkan poligon untuk menyimpan data poligonnya nanti. Oke, setelah itu apalagi? Setelah itu adalah kita langsung aja bikin caranya. Pertama adalah kita harus load dulu. Dari sini aku pakai Ciden ya. Jadi pertama adalah kita harus load library-nya dulu. Oke, kita ke views, hotspot, js, from js. Nah, di sini kita bikin kita load dulu library-nya. Jadi di sini kita pakai CSS yang di CDN biar lebih cepat, karena aku malas untuk download. Jadi kita pakai cara cepat. Nah, setelah itu scriptnya adalah source-nya itu juga dari CDN. Oke, di paste di sini dan ya sudah. Oke, jadi pastikan ketika kita mau bikin apapun itu di JavaScript khususnya, aktifkan inspect element. Itu sangat wajib, karena kalau ada error kita bisa tahu errornya apa. Setelah itu kita bisa buka leaflet.io. Di sini semua caranya, dokumentasinya untuk bikin tadi poligon tadi. Jadi cara pertama setelah kita load library-nya tinggal kita pakai aja sini tutorialnya. Jadi di sini pertamanya yang paling simpel adalah kita draw control. Jadi di sini kita bisa bikin control secara cepat. Jadi di map ya, di map nanti kita bisa langsung aja di sini tambahkan sebuah option draw control. Nanti kalau kita refresh dia akan hasilnya seperti ini. Dan ya sudah muncul kan? Selesai? Enggak juga, karena ini belum apa-apa, ini masih lumayan jauh lagi jarak kita untuk bikin poligon ini bisa kita simpan. Nah, sini kita bisa klik finish dan ya, tapi kita tidak perlu semua karena di sini kita akan bikin poligon aja. Kenapa poligon aja? Karena kebanyakan kalau semua. Jadi kita kali ini poligon aja dulu. Nah, setelah itu yang paling simpel tadi ada draw control. Nah, kita juga bisa bikin secara manual. Di sini seperti ini kita cut ya. Semuanya ada di dokumentasi draw. Jadi di sini sebenarnya ya aku bikin dari kopas-kopas saja. Nah, di sini dia bikin drone item. Ini apa? Dia adalah sebuah feature group yang nanti kita gunakan untuk melakukan edit. Jadi ketika poligon kita finish tadi ya di sini ya. Itu sejenis sebuah layer. Jadi ketika kita sini klik finish, itu nanti kita bisa tetap munculkan si poligonnya, nggak hilang seperti ini. Jadi nanti kita akan memanfaatkan drone item ini. Dan juga untuk keperluan edit, kita juga bisa pakai hal ini juga sih, drone item ini. Nah, drone item, feature group, ini sudah dibikinkan, setelah itu ditambahkan ke layer. Ya, sudah. Dia sudah ter-apply di dalam peta, cuman dia tidak muncul. Setelah itu prosesnya selanjutnya draw control, dia bikin variable draw control agar kita bisa nambahkan control ini. Nah, kalau yang tadi itu dia langsung di map, dan sekarang kita bikinnya secara manual. Jadi kita pakai proses map tambah kontrolnya secara manual. Dan di sini ada proses edit. Edit inilah proses ketika kita mau edit poligon yang sudah kita bikin. Dan itu kita mau ngeditnya kemana? Ngeditnya kita ke drone item ini. Nah, makanya kita harus perlu drone item ini untuk proses edit. Dan kita refresh lagi. Nah, sekarang kita punya edit dan hapus. Nah, selanjutnya adalah ini kita perlu hilangkan semuanya. Semua bukan, yang poligon aja yang kita tinggal. Jadi kita tambahkan draw lagi di sini optionnya lagi. Setelah itu kita bisa hapus polyline, misalnya kita mau hilangkan. Nah, hilang. Setelah itu kita mau rectangle-nya hilang. Itu
Setelah itu kita mau circle-nya hilang. Setelah itu circle markernya mau hilang. Ya, kita refresh, hilang semua tuh. Tuh. Kita hover aja circle marker. Oke, circle markernya kita mau hilang tak. Oke. Oh, malah error. Oke, sekarang kita cuma punya poligon. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya agar ketika kita klik finish dia tetap muncul si poligonnya. Nah, itu ada yang namanya event. Jadi ketika petanya si poligon yang kita berhasil create, yang kita lanjutkan selanjutnya adalah nambahkannya ke peta. Nah, di sini. Nah, di sini ada draw event created. Nah, pakai kayak gitu atau yang caranya yang kayak gini aja, yang simple, nggak panjang. Nah, sini atau kayak gini. Move on L draw. Oke, kayak gini aja. Setelah itu function. Oke, kayak gini. Kita bisa pakai kayak gini, created. Tipe marker, map add layer. Oke, dinambahkan ke layar. Layer ke layar. Oke, kita refresh, kita coba. Kita bikin finish. Nah, ini dia. Tapi dia tidak bisa diedit. Kenapa? Karena ketika kita bikin created-nya tadi, dia di apply-nya ke map. Map, bukan ke feature yang kita mau pakai untuk edit. Sehingga kita pakai drone item dan layernya kita tambahkan ke drone item. Nah, sekarang kita refresh. Kita coba edit. Nah, kita bisa edit. Oke, simple sekali. Makanya sini kita perlu drone item untuk melakukan edit si layernya. Nah, selanjutnya apa lagi? Di sini kita sudah biasa bikin ya, dan kita juga bisa melakukan yang namanya edit dan juga kita bisa hapus gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa simpan ke dalam peta kita? Nah, di sini kita perlu satu hal lagi di form ya. Ini form. Kita ke form views dan setelah itu di bawah di sini aku akan tambahkan satu text area untuk kita lihat data yang akan kita bikin. Nah, dan dengan name polygon. Karena kita tadi bikin di database namanya polygon biar kita sama aja. Nah, jadi nanti ketika kita proses untuk bikin ini, nah ini kan, nanti kita akan letakkan titiknya itu ke dalam sini. Caranya seperti apa? Ini formnya kita tutup lagi karena tidak perlu. Tinggal kita proses ini. Ini kita hapus ya, nggak penting. Nah, di sini ada dua variabel, type dan layer. Oke, type tadi untuk mengecek ini type-nya apa sih? Nah, gitu. Nah, ketika kita create, kita bisa cek di sini ya. Kita tambahkan console. Mau buktikan created ya, kita tambahkan created aja. Nah, jadi ketika kita klik finish, nah di sini ada created. Nah, jadi ketika prosesnya sudah created, kita bisa lakukan pengambilan titik ini dan kita push ke dalam sini. Nah, caranya adalah bagaimana? Caranya di sini kita bisa console log dulu. Seperti biasa console log lagi. Kita mau cek layernya. Kita coba finish. Nah, di sini ada layernya. Nah, layer di sini banyak sekali kan beberapa properties di dalamnya. Nah, di sini kita bisa let length. Nah, di sini kita bisa dapatkan titik koordinat yang kita bikin. Sini di let length. Jadi caranya untuk ngambil bagaimana? Tinggal get lat length. Kita coba error atau enggak? Aku lupa sih. Nah, ini dia. Kita bisa ngambil titik koordinat di sini. Jadi kita bisa bikin get let length. Jadi kita langsung cut aja ini. Kita bikin variabel baru. Variabel lat length. Nah, lat length itu adalah itu. Nah, jadi kita sudah bisa ngambil titiknya. Finish. Oke, array. Ada 5 ya. Kok banyak sekali ya? Oke, banyak sekali ternyata. Ada yang ke double. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal mengirimnya ke dalam ini, ke dalam text area. Caranya adalah kita masukkan aja, ambil selektornya, name. Name-nya tadi polygon. Value-nya adalah lat length. Nah,
sekarang kita coba bikin finish. Nah, sekarang kita sudah bikin latlengnya masuk ke sini. Cuman yang jadi masalah adalah ini formatnya kayak gini. Kita perlu format yang minimal array lah atau GeoJSON. Nah, di sini aku akan pakai GeoJSON. Nah, di sini aku sudah cek tadi caranya adalah menggunakan JSON stringify. Nah, jadi kita bisa pakai di sini value stringify. Nah, jadi nanti dia dalam bentuk objek si ini kayak gini, dia akan berubah menjadi bentuk JSON. Finish. Nah, kayak gini. Cuman ini kurang enak karena di sini ada 2 kali proses GeoJSON array-nya. Jadi dalam array-nya ada array lagi. Jadi ini kurang enak. Sehingga kita perlu ngambil yang elemen array-nya aja, yang ini. Sehingga kita ngambilnya dari 0. Jadi caranya adalah seperti ini, get latleng. Kita ambilnya dari 0. Karena kita mau ambil polosannya dari array aja. Jadi sini pakai 0 karena di nilai 0-nya ada si M-nya tadi. Kita bisa refresh lagi untuk cek buktinya. Finish. Nah, di sini dia tidak pakai 2 biji si apa namanya sih? Asterik bukan sih, apa namanya? Pokoknya kurawal rata inilah. Nah, kita cuma perlu data ini aja. Array-nya aja, nggak perlu yang lain-lain tadi. Konvertosi tapi yang ada sub array-nya nggak perlu. Jadi kita cuma perlu data ini aja. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita simpan ke dalam database untuk mencobanya. Untuk menyimpan ke dalam database, tentu kita harus ngedit si controller dulu. Controller hotspot. Nah, di sini ada penyimpan ya, proses simpan. Ini simpan nih. Nah, di sini kita tambahkan polygon. Karena tadi kan namanya polygon dan formnya juga polygon. Sehingga ketika kita sini sudah dapat, sekarang kita simpan. Kita coba dulu. Finish. Nah, setelah itu kita simpan. Oke, sudah diubah katanya. Kita cek. Nah, di sini kita sudah masuk datanya si titik tadi. Jadi ke form lagi kita ke form. Kita tambahkan lagi data formnya di atas ya, polygon. Dengan ini. Jadi ketika kita edit, oke, sini belum ada. Sini polygon. Nah, jadi ketika kita edit, sini ada titiknya. Nah, ini yang kita simpan ke dalam database tadi. Dia sudah tersimpan kan? Nah, tinggal kita apply ke dalam map kita. Cara apply-nya ke Leaflet, di sini ada bikin polygon. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita ke form.js lagi, kita apply si polygonnya. Nah, latleng. Nah, di sini kita bisa pakai ngambil value dari text area. Ini kan text area nih, kita ambil value dari sana. Jadi kita ambil menggunakan selektor name polygon. Polygon value. Setelah itu polyline bikinnya polyline latleng add to map. Oke, simpan. Error karena dia tidak bisa baca propertiesnya. Karena ini bentuknya adalah teks, bukan array, bukan apapun. Sehingga minimal kita harus bisa jadikan si teks ini teks ya, bukan array atau apa, ini teks. Jadi kita harus convert dulu teks ini menjadi minimal JSON lah. Jadi JSON parse. Refresh. Oke. Dia muncul nih. Oke, polygon cuy. Tadi polygon ya, polygon. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita sudah bisa simpan polygon dan juga kita sudah bisa bikin kita bisa lakukan proses yang namanya penampilan. Jadi kita sudah bisa bikin dan kita bisa juga untuk menampilkan. Cuman jadi masalah adalah ini tidak bisa kita edit. Kenapa? Karena polygonnya di add to map. Kita harusnya letakkan di drone item. Jadi kita tambahkan sini drone item. Jadi kita tambahkannya ke drone item, ke layer sana. Dan drone itemnya kita letakkan ke atas. Kenapa? Karena kita mau pakai ini kan. Nah, JavaScript itu biasanya rata-rata juga bahasa pemrograman dia dari atas ke bawah untuk runut. Jadi yang kita pakai letakkan di atas. Nah, jadi sekarang kita sudah nambahkan polygon yang kita bikin ke drone item. Refresh.
Sekarang kita bisa edit. Nah, save. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita edit, ininya tidak berubah karena belum ada event untuk edit. Sehingga yang kita lakukan selanjutnya adalah bikin map on juga. Map on draw edited. Kita setelah itu function. Nah, kita bisa konsol log sini edited. Nah, jadi ketika kita proses edit selesai, kita akan lakukan apa gitu. Kita klik lagi untuk edit. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini ada proses edit nih. Nah, kita lagi ya. Save. Nah, edit lagi. Nah, tinggal kita mempush apa yang kita edit ke dalam text area kita. Caranya adalah gimana ya caranya? Yang kita perlukan adalah ngambil si drone itemnya. Si drone item itu isinya apa aja sih? Nah, makanya kita konsol log lagi. Kita mau ngambil si drone item. Oh, bukan. Si E. Bukan drone item. Si E. Kita coba ya. Bisa nggak? Nah, sini ada layers. Source target. Layers. Option. Layers. Option. Latleng. Nah, di sini kita bisa dapatkan titik koordinatnya. Ini ada 5 nih. Oke, sip. Nah, tinggal kita ngambil si layers ya. Jadi kita layers. Refresh lagi. Apa isinya si layers? Nah, layers isinya adalah layers. Nah, kita bisa ambil lagi get layers. Edit lagi, save lagi, isinya ada E. Di sini ada latleng. Kita coba lagi get 0, karena di sini ada 0 dulu. Di sini get latleng lagi. Ini ngambil titik koordinat ya intinya ya. Kita mau carinya satu-satu. Save. Nah, kita dapatkan titik koordinatnya. Setelah itu dia juga pakai 0, karena kita mau ngambil titik koordinat aja, bukan sub dari array-nya gini. Nah, selanjutnya adalah ini sudah sama proses kayak di sini. Kita bisa ngambil latlengnya, jadi kita cut aja ini. Kita bikin variabel baru yaitu latleng sama dengan ini. Oh, panjang sekali ya. Tinggal kita letakkan ke dalam text area kita. Map polygon stringify latleng. Refresh. Edit, save. Nah, titiknya berubah nih. Sekarang kita simpan. Ubah. Nah, iya kan? Kita bisa edit sesuka hati kita. Nah, jadi kita mau bentuk apa gitu. Ini kita mau bikin bentuk apa ini? Nah, kita zoom ya. Kita besar-besarin ini. Nah, save. Simpan. Ubah. Nah, sekarang kita bisa bikin polygon. Kita hapus, save. Kita mau bikin baru. Finish, simpan, ubah. Oke, siap. Akhirnya kita sudah bisa bikin yang namanya proses ini. Tapi satu lagi, ketika tadi kita edit ya. Nah, edit save, dia tidak terjadi apa di sini. Padahal kita mau ini terhapus. Jadi caranya adalah kita ke sini, sini deleted ya, remove. Oh ya, deleted sip. Di deleted sini, tambahkan lagi deleted. Sini kita namakan deleted biar kita kelihatan. Setelah itu untuk value-nya kita kosongkan aja. Jadi ketika kita edit, hapus, ini misalnya save, nah dia terhapus. Jadi kita bisa bikin create baru lagi di sini, finish, dan kita simpan, dan hasilnya adalah ini. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Oh ya, juga ini kan bentuknya text area nih. Kita bisa ganti menjadi input head biar tidak kelihatan titik koordinatnya. Kita bisa pakai kayak gini. Nah, jadi dia tersembunyi.
Oke, ternyata error. Iya, aku kira bisa. Oke, ternyata tidak bisa ya. Oke, jadi kalau kita mau ini kan gak enak kelihatannya nih. Ya cara ngilanginnya mungkin cara simpelnya adalah kita bikin style aja. Ternyata nggak bisa. Sorry. Style kita bisa atur sini height-nya jadi 0 misalnya. Height GHT pixel. Oke, kok nggak bisa ya? Oh, lupa nya. Nah, kita bisa bikin kayak gitu. Setelah itu kita bisa juga bikin apa lagi supaya dia hilang. Cara simpelnya adalah kita gini aja. Position absolute. Nah, dia hilang. Ya, biar rapi aja karena kalau kelihatan tadi kan nggak enak gitu kelihatannya. Kita bikin lagi, coba ya biar nggak salah gitu. Finish dan save. Itu kita ubah. Oke, work aja, artinya berhasil aja. Cuman tadi kita akalinnya bentuk kayak gini. Kok kira tadi bisa pakai hidden, dan ternyata dia tidak bisa catch ya untuk data hidden ya. Mungkin ya, kenapa gitu nggak ngerti juga kok. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share kepada teman-teman kalian kalau mungkin dirasa video ini bermanfaat. Dan juga bagi kalian yang mau support aku, silahkan aja klik link di deskripsi di bawah di akun traktir ID punya aku. Kalian aja kalau kalian mau donate berapa gitu terserah aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan aku rasa ini adalah sebuah konten terakhir untuk di bulan Ramadan ini, sehingga untuk setelah hari raya mungkin aku akan bikin konten lagi. Jadi aku ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, kali aja ada penyampaianku yang salah, dan juga mungkin ada beberapa ya DM seperti tadi yang beberapa hari ini aku abaikan, dan juga mungkin ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, semoga berkah dari Ramadan juga Idul Fitri ini, semoga ya stabilitas keadaan kita ya di dunia ini pada umumnya ya tentang COVID ini bisa lebih baik lah daripada keadaan sekarang. Amin. Oke, sekali lagi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.